Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Nur Budi Prakoso, NPM 02 1119422. Saya akan membacakan tentang merancang perubahan dan pengelolaannya dalam suatu perusahaan atau organisasi Yamaha Musik Indonesia. Profil perusahaan. Merek Yamaha diambil dari nama sang pendiri, yaitu Torakusu Yamaha. Beliau yang sangat mengenal teknologi dan pengetahuan dunia barat sejak masa mudanya, semula menyediakan pelayanan perbaikan alat-alat kedokteran. Dengan keahliannya ini, beliau diminta untuk memperbaiki sebuah organ, yaitu sebuah proyek yang akhirnya melahirkan merek Yamaha. Dengan kepercayaan dirinya tinggi akan keberhasilan usaha ini, maka beliau berusaha menghadapi segala kemungkinan untuk mendirikan Yamaha Organ Works. Kemudian, pada gambar di sebelah kiri, yaitu ada logo Yamaha Musik Indonesia. 3 buah gambar garpu tala pada logo Yamaha menggambarkan hubungan kerjasama yang menghubungkan 3 tonggak bisnis, yaitu teknologi, produksi, dan penjualan. Garpu tala tersebut juga mengingatkan akan kekuatan energi dari suara dan musik di dunia, yang wilayahnya diindikasikan dengan lingkaran tertutup. Tanda ini juga melambangkan 3 elemen penting musik, yaitu melodi, harmoni, dan irama. Selanjutnya, ruang lingkup Yamaha Musik Indonesia. Yang pertama, PT Yamaha Musik Manufacturing Asia, yang disingkat YMMA, adalah salah satu anak dari perusahaan raksasa Yamaha Corporation Group, yang khususnya bergerak dalam produksi peralatan musik seperti piano, gitar, drum, dan keyboard. Awal mulanya perusahaan hanya memproduksi dalam skala kecil, namun karena permintaan konsumen dunia meningkat, maka sejak tahun 1980-an, resmi membuka cabang di luar Jepang. PT Yamaha Music Manufacturing Asia produksinya tidak hanya dipasarkan di wilayah Asia, namun bahkan sampai ke wilayah Eropa dan Amerika. Produk Yamaha Manufacturing ini ternyata mampu bersaing dalam pasar dunia. Omset pendapatan setiap tahunnya terus meningkat secara signifikan. Yang kedua, ada PT Yamaha Music Indonesia Distributor. Bertugas mendistribusikan alat-alat musik Yamaha seperti piano, keyboard, gitar akustik, dan elektrik, drum akustik, dan drum elektrik, synthesizer, profesional audio, dan alat tiup, dengan didukung oleh 60 pekerja pada awalnya untuk mendistribusikan alat-alat musik tersebut ke seluruh Indonesia. PT Yamaha Music Indonesia Distributor ini didukung oleh 85 karyawan yang kurang lebih 103 dealer. Yang ketiga, ada Yayasan Musik Indonesia atau disingkat YMI, yang didirikan pada tanggal 22 Desember 1972, menyelenggarakan kursus-kursus musik yang menerapkan sistem pendidikan musik Yamaha. YMI memiliki sekolah musik sublisensi lebih dari 108 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, yang mengkhususkan penyediaan pendidikan piano, elektron, gitar, drum, pendidikan musik untuk anak-anak, dan kursus musik pop. YMI kurang lebih memiliki 1.000 tenaga pengajar untuk mengajar siswa-siswinya di setiap sekolah musik YMI di seluruh Indonesia. YMI juga mengorganisir kompetisi dan seminar musik seperti pesta musik, elektron festival, junior original concert, dan seminar recorder yang terbuka bagi masyarakat secara umum. Kegiatan-kegiatan semacam itu dirancang untuk merangsang keinginan masyarakat terhadap musik, khususnya bagi siswa-siswi sekolah musik dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam musik secara berkesinambungan. Para pakar tersebut bertanggung jawab untuk mengkomposisikan materi-materi yang akan diterapkan di sekolah musik YMI, dan juga mengatur pengadaan seminar-seminar bagi guru-guru YMI. Kemudian analisis SWOT. Pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari PT Yamaha Musik Indonesia yang pertama yaitu kualitas produk alat musik Yamaha berstandar internasional dikarenakan kemampuan pekerja manufacturing mereka yang unggul, dan juga pada proses produksinya melibatkan musisi-musisi ternama tanah air. Produk keyboard, grand piano, gitar akustik, dan gitar klasik merupakan produk unggulan dari PT Yamaha Manufacturing Indonesia. Salah satu jenis keyboard Yamaha yang kontribusinya paling tinggi di Indonesia adalah PSR, Portasound Regular S-Series. Bahkan penjualan PSR Indonesia menempati peringkat pertama di Yamaha Musik Global. Yang kedua, toko atau retail yang tersebar luas di Nusantara sehingga memudahkan konsumen untuk membeli produk dari Yamaha. Kekuatan yang ketiga yaitu harga produk-produk Yamaha lebih terjangkau dari konsumen bila dibandingkan dengan produsen musik lainnya. Kekuatan yang keempat, PT Yamaha Musik Manufacturing Asia yaitu mempunyai lebih dari 4.000 karyawan, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru.
Selanjutnya, PT Yamaha Manufacturing Indonesia memanfaatkan kemajuan teknologi dan inovasi baru, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan canggih seperti alat musik piano digital, keyboard touchscreen, dan sebagainya. Selain menjual produk alat musik, PT Yamaha Musik Indonesia juga membuka kursus dan sekolah musik yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dalam merefleksikan make waves melalui suara dan musik. Yamaha Musik Indonesia juga mendapatkan banyak penghargaan dan prestasi. Di antaranya adalah Good Design Award untuk produk grand piano, digital piano pada tahun 2014, stage piano CP88 dari Yamaha Corporation telah terpilih untuk special mention dalam German Design Award 2021 yang bergengsi di dunia internasional. Selanjutnya, kelemahan dari PT Yamaha Musik Indonesia. Sebagian besar produk dari Yamaha Musik adalah berbahan dasar kayu. Sumber kayu yang dihasilkan adalah dari penebangan hutan, maka jika hutan-hutan terus ditebang akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam penjualannya, harga produk PT Yamaha Music Manufacturing Asia selalu mengikuti perkembangan dolar, maka ketika dolar naik, harga produk pun akan ikut naik. Selanjutnya, komponen dalam pembuatan alat musik masih impor, karena belum dapat memproduksi komponen yang memiliki kualitas internasional. Kelemahan yang terakhir yaitu karena PT Yamaha Music Manufacturing Asia melakukan kegiatan produksi dalam setiap produksi menghasilkan limbah, dan limbah tersebut dapat mencemari lingkungan yang berbahaya bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya ada opportunity atau kesempatan. PT Yamaha Musik Indonesia sering ikut berpartisipasi dalam event-event musik seperti perayaan Hari Nasional, juga mengadakan kompetisi dan pameran musik yang bertujuan untuk menyalurkan inspirasi dan kreativitas yang dimiliki para seniman muda. Hal ini juga menguntungkan perusahaan karena membantu dalam memasarkan produk-produknya dan menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan. Kemudian opportunity yang kedua yaitu tingkat populasi penduduk yang tinggi dan minat masyarakat Indonesia dalam bermain musik untuk mengisi waktu luang merupakan pasar potensial yang dapat dijadikan sebagai target penjualan produk. Selanjutnya, melalui endorsement terhadap musisi ternama juga akan membangun kredibilitas perusahaan. Masyarakat akan mempercayai dan memandang musisi berbakat yang mengiklankan produk tersebut. Musisi atau public figure bisa menunjukkan kelebihan produk tersebut dan membangun sebuah kepercayaan dengan brand. Selanjutnya, kesempatan yang terakhir yaitu PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia yang sudah berdiri sejak 1989 dikenal sebagai pengekspor alat musik dunia. Bahkan sekarang ini sedikitnya 22 negara yang jadi tujuan ekspor. Misalnya gitar akustik rutin diekspor ke Amerika Serikat, Meksiko, Panama, Kanada, dan Brasil. Selain itu, pabrik yang terletak di Pulau Gadung, Jakarta ini juga produktif. Dalam sehari saja ada 1.800 gitar akustik yang diproduksi. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Ancaman yang pertama itu produsen alat musik lain yang terus berkembang dan memiliki kualitas produk yang lebih baik dibandingkan produk yang dimiliki Yamaha dapat menciptakan lingkungan persaingan bisnis yang ketat. Akibat dari pesatnya arus globalisasi yang mempengaruhi lembaga pendidikan khusus musik dan pertumbuhannya berpotensi menjadi persaingan. Selain itu, tempat khusus musik lainnya sebagai kompetitor juga banyak tumbuh dan berkembang dengan pesat. Misalnya privat guru yang datang ke tempat siswa, yang merupakan hambatan yang berarti sekolah musik Yamaha. Thread yang selanjutnya yaitu perkembangan teknologi informasi dan berkembangnya dunia maya. Untuk mendukung kegiatan belajar gitar atau alat musik apapun bisa dengan mudah menggunakan fasilitas internet melalui YouTube dan fasilitas ini. Dan masyarakat lebih memilih belajar musik sendiri dari teman-temannya atau secara otodidak. Menjadi permasalahan lain yang harus dihadapi institusi tempat kursus musik. Selanjutnya yaitu budaya kerja Yamaha Music Manufacturing Indonesia. Yamaha Music Manufacturing Indonesia yang merupakan salah satu basis produksi utama Yamaha Corporation mengenai culture perusahaan. Walau perusahaan ini berada di Indonesia, namun culture perusahaan manufacturing Jepang sangat lekat dengan Yamaha Music Manufacturing Indonesia, dengan top manajemen yang didominasi oleh orang-orang Jepang. Maka setiap kegiatan perusahaan akan mengacu pada budaya Jepang. Beberapa budaya perusahaan Jepang diterapkan di MMA adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Kaizen. Kaizen adalah bahasa Jepang untuk kata perbaikan. Ketika digunakan dalam arti bisnis dan diterapkan pada tempat kerja, Kaizen mengacu pada kegiatan yang terus meningkatkan semua fungsi dan melibatkan semua karyawan dari presiden direktur hingga pekerja perakitan, dengan meningkatkan kegiatan standar dan proses. Yang kedua ada Horenso. Ini adalah singkatan dari 3 frasa, yaitu Hokoku, Renkaku, Shodan, yang menjadi dasar pola komunikasi antara anggota dalam organisasi. Hokoku
berarti laporan atau melaporkan sesuatu. Pola hubungan seorang bawahan dalam melaporkan hasil kerja kepada atasan, bagaimana sebaiknya ia melaporkan hasil kerjanya. Apa saja yang harus ia laporkan dan kapan. Kemudian ada renkaku. Renkaku berarti communication atau kontak. Terjadinya pola hubungan komunikasi sederajat dengan orang selevel atau dengan orang dari departemen berbeda. Renkaku juga berlaku sebagai proses pembelajaran bersama dan berbagi pengalaman dalam melakukan meeting koordinasi mengenai pekerjaan supaya tidak terjadi miskomunikasi. Selanjutnya ada sodan. Sodan diartikan sebagai konsul. Biasanya dilakukan oleh bawahan kepada atasannya ketika ia menemukan masalah atau potensi masalah dalam pekerjaan yang ia lakukan. Ketika seorang karyawan memenuhi kesulitan yang tidak bisa diselesaikan sendiri, maka karyawan wajib melaporkan dan berkonsultasi dengan atasan agar masalah tersebut dapat cepat terselesaikan. Selanjutnya ada 5S. 5S adalah singkatan dari 5 kata dalam bahasa Jepang yang diawali oleh huruf S, yaitu seiri, seiton, seiso, seiketsu, shisuke, dan dalam bahasa Indonesia kita bisa menerjemahkan 5S sebagai 5R, yaitu ringkas, rapih, resik, rawat, dan rajin. Selanjutnya, strategi menghadapi disrupsi. Ada positioning strategis, berdasarkan pemakaian atau penggunaan alat musik. Distribution strategis, melalui toko, retail, dan gerai musik yang tersebar di seluruh Indonesia. Pricing strategis, menempatkan harga sesuai dengan kualitas produknya. Analisis Fuka Yamaha Musik Indonesia. V, yaitu volatility. Pelaku bisnis harus siap menghadapi perubahan cepat dan tidak terduga. Dalam hal ini, PT Yamaha Musik Indonesia harus siap menghadapi perubahan cepat tersebut. Orang-orang di zaman sekarang sudah dapat belajar musik dari mana saja melalui media online, seperti YouTube, dan bahkan sudah banyak kursus-kursus online yang bermunculan. Sekolah khusus musik harus dapat mengubah cara mengajar menjadi lebih menyenangkan, mempelajari kekurangan dan mengetahui keinginan murid. Kemudian ada U, yaitu uncertainty. Uncertainty yaitu melakukan pengendalian mutu terhadap kejadian-kejadian tidak terduga seperti melakukan pemeriksaan langsung di tempat dilakukan secara teratur sebelum alat musik dikirim oleh pabrik. Jika ditemukan masalah pada alat musik yang sedang diproduksi, maka pengiriman segera dihentikan, lalu penyebabnya dilacak dan diperbaiki sebelum pengiriman dapat dilanjutkan demi menghindari kekecewaan konsumen terhadap produk Yamaha. C, yaitu complexity. Semakin maju suatu zaman, menyebabkan masalah dan akibat lebih berlapis dan saling mempengaruhi. Situasi eksternal yang dihadapi para pemimpin bisnis semakin rumit. Dalam hal ini perlu komunikasi dan kerjasama tim dari manajemen, produsen hingga distributor. Yang terakhir ada A, yaitu ambiguity. Lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas, dan sulit dipahami. Setiap situasi dapat menimbulkan banyak penafsiran dan persepsi. Sebagai contoh, Torakusu Yamaha yang semula hanya menyediakan pelayanan perbaikan alat kedokteran, dengan keahliannya ini, beliau dapat memanfaatkan untuk memperbaiki sebuah organ. Dari pengalamannya tersebut, muncullah ide untuk membuat proyek yang melahirkan merek Yamaha. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.